di sini kita akan belajar mengenai digital forensik. Nah, materi yang akan dibahas di sini ada intro, terus sedikit mengenai encoding ya, seperti Caesar Zipper dan Base64. Lalu kita akan belajar mengenai packet capture di sini, ya. Nanti ada tools untuk mendapatkan paket-paket di jaringan. Terus nanti yang keempat kita akan belajar tentang steganografi. Nah, challenge CTF yang bertema digital forensik itu biasanya nanti kita akan dikasih sebuah challenge ya. Dari challenge itu nanti kita suruh mencari di mana sih kira-kira sebuah pesan itu disembunyikan. Nah, kalau sudah menemukan pesan tersebut, biasanya nanti kita juga harus mendekripsinya ya. Jadi pesan yang tersembunyi itu belum tentu langsung pesan yang plain text gitu, kadang dia di enkripsi sedemikian rupa. Nah, kita perlu mendekripsikan juga ya. Jadi langkah pertama tuh kita harus mencari ya pesan yang mungkin merupakan flag. Terus nanti kalau udah ketemu kira-kira pesan yang mencurigakan, nanti kita dekripsi untuk mendapatkan flagnya. Nah, di sini nanti ada beberapa tools yang akan dipakai. Nah, ini semua tools ini sebenarnya sudah ada di KI Linux ya. Mungkin si stack belum ada, nanti tinggal download sendiri aja si stack ya. Tapi kalaupun kalian nggak punya KI Linux, semua tools ini juga bisa dipakai di Windows ya. Uh, Tools nomor 1 sampai 6 nanti kalian bisa akses di website ini ya, yang Apresolve ini. Untuk tools yang nomor 7 kalian bisa download sendiri, itu Wireshark bisa di download di Windows itu. Jadi mungkin saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut mengenai tools-toolsnya kayak prakteknya. Mungkin bisa dilihat sini ya penjelasannya ya, kayak tool string itu nanti biasanya digunakan untuk mencari string itu kalimat ya, kumpulan karakter ya. Jadi kalimat-kalimat yang tersembunyi dalam sebuah file, kayak dalam sebuah gambar. Nanti kalian bisa nyari itu kalimat-kalimat tersembunyi dalam gambar apa saja. Terus exif tool itu digunakan untuk melihatkan atau menampilkan metadata dari sebuah file. Metadata itu seperti dokumen properties gitu. Jadi kayak authornya siapa, ini dibuat tanggal berapa, terus ada komen apa enggak gitu ya. Jadi kayak properti-properti dari dokumennya. Tapi ini lengkap nanti nampilinnya. Terus ini ada tools juga binwalk. Binwalk ini digunakan untuk mengekstrak sebuah data yang tersembunyi. Jadi kalian kan pasti sudah familiar ya sama zip dan sebagainya ya. Zip itu kan nanti untuk mendapatkan isi file dari zip itu kan harus diekstrak itu. Nah, tapi kan kalau zip kan kalian bisa lihat kan isi dari filenya apa saja. Nah, bisa jadi kalian misalnya dikasih sebuah dokumen misalnya PDF atau gambar. Nah, itu sebenarnya ada dokumen-dokumen juga yang tersembunyi di PDF atau gambar tersebut. Nah, kita perlu mengekstrak data-data yang tersembunyi pada dokumen tersebut itu bisa menggunakan binwalk. Ya, jadi binwalk itu mirip seperti zip, tapi bedanya binwalk itu digunakan untuk mengekstrak data-data yang tersembunyi. Jadi nggak bisa diakses secara langsung oleh penggunanya. Terus di sini ada comment. Ya, ini file ini cuma untuk ngecek aja file type-nya apa. Misalnya gambar ada JPG, PNG, JPEG. Ya, kalau dokumen mungkin ada docs atau PDF atau sebagainya ya. Terus stack height. Nah, stack height ini mirip seperti binwalk, cuma stack height ini kalau kita misalnya membutuhkan sebuah password, ya jadi kita bisa mengekstrak data-data dalam sebuah file lalu pakai password. Jadi ibaratnya binwalk itu seperti zip biasa, kalau stack height itu seperti zip yang ada passwordnya ya. Cuman bedanya kalau zip itu kan nggak ekstrak file yang udah kelihatan oleh usernya. Kalau binwalk dan stack height ini dia nggak ekstrak file yang tersembunyi gitu, jadi nggak bisa diakses secara langsung oleh penggunanya. Terus si stack ini dia automation tool ya. Jadi kalau misalnya kalian menemukan challenge-challenge steganografi itu biasanya bisa pakai si stack ya, terutama file-file yang image kayak PNG gitu. Itu bisa kalian selesaikan menggunakan tools yang namanya si stack ya. Tapi nanti tools yang dari nomor 1 sampai nomor 6 ini nanti kalian bisa otomasi lewat web yang nomor 1 ini. Terus untuk tools yang nomor 7 ini Wireshark ini digunakan untuk mengcapture bucket-bucket yang ada jaringan. Mungkin kalian kalau belum belajar jaringan komputer tidak masalah, tidak paham untuk yang nomor 7 ini, karena ini sudah bermain di jaringan, scope jaringan gitu. Nanti akan saya tunjukkan gimana contohnya. Oke, mungkin untuk websitenya bisa saya tampilin ya. Bentar, maaf saya rusak.
Oke, bisa akan tampilin ya webnya. Nah, ini di sini kita misalnya nanti disuruh mengupload sebuah gambar ya. Misalnya gambarnya tuh bebas, kalian mau upload gambar apa saja gitu. Misalnya di sini kalian mau nih, misalnya aku ada flag nih, flag.png. Ini salah satu challenge CTF ya. Nah, ya kalian tinggal klik submit aja. Ya nanti udah otomatis nih semua udah dijalanin tools-tools yang tadi ya. Kayak ini nanti gambarnya pakai filter apapun kelihatan, siapa tahu nanti ada teks-teks yang hidden di sini kan, tapi di sini nggak ada. Nah, terus saya si stack kayak si stack ini. Tadi kan ada si stack tuh. Si stack juga ada terjalan di sini dan kalian bisa lihat ini outputnya kayak gini. Nah, di sini ada secret flag.png apa apalah gitu. Nah, ini ada stack hide juga, tapi di sini sepertinya nggak supported. Berarti caranya nggak pakai stack hide. Ini ada obvious, ini active dulu. Seperti ini nanti kalian bisa lihat tuh kayak dokumen propertinya kayak apa saja gitu ya. Nah, ini juga ada binwalk. Nah, kalau kalian di sini nih, kalian lihat nih ada file-file yang terekstrak dari binwalk. Nah, kalian nanti ini kan ada tulisannya secret flag.png. Nah, kalian bisa download aja nih filenya. Ya, sudah binwalk. Nah, kalian ke sini, kalian buka flag.png-nya. Nah, kalian dapat nih flagnya nih. Ya, gitu. Pakai binwalk. Terus strings. Nah, strings ini kayak teks-teksnya tadi ya. Yang siapa tahu kalau yang kalimat-kalimat yang kayak 4 karakter atau 5 karakter ini nggak mungkin ya, karena ini binary dari image-nya. Jadi kalian hiraukan saja kalau di tampilan strings ini ada yang kalimat 4 karakter atau 5 karakter, kalian hiraukan saja ya. Kalian interestednya nanti kayak ini kalimat yang lumayan panjang, kayak misalnya sini ada secret slash flag.png. Oh, berarti di sini ada data yang hidden, di sini ada file lagi. Nah, makanya kalian skeptik aja pakai binwalk, soalnya di sini ada file yang tersembunyi dalam sebuah file ya. Kalian ekstrak filenya pakai binwalk gitu. Kalau teks-teks atau kalimat yang karakternya dikit ini kalian hiraukan saja ya. Nah, kayak ini kan lumayan panjang, kalian bisa baca nih secret flag.png. Oh, berarti di sini ada flag.png, ada file yang tersembunyi dan kita bisa ekstrak nih. Nah, kurang lebih kayak gitu sih untuk App-Resolve. Nah, berikutnya saya akan menunjukkan ini Stack Online. Ini biasanya jarang dipakai sih, yang bisa dipakai itu yang App-Resolve itu. Ini mirip-mirip ya. Saya buka aja, misalnya aku taruh flag.png ini. Ya, kita tunggu sebentar. Tapi untuk tools ini biasanya kurang kepake di CTF karena udah kayaknya nggak kurang update sih. Nah, di sini loadingnya aja juga lama banget ya. Ya, ini sebenarnya mirip-mirip sama App-Resolve, cuman lebih berguna App-Resolve aja. Mungkin saya bisa lanjut aja. Mungkin kalau Acropolis ini yang agak beda nih. Ya, kalau Acropolis, nah ini website yang intinya kalian bisa nge-uncrop sebuah gambar. Nah, di sini mungkin saya nggak punya contohnya ya, tapi mungkin kalian bisa lihat ya contoh penggunaan Acropolis gimana. Ya, intinya kalau kalian punya gambar ya, dan kalian cropnya pakai device yang mungkin cukup lama atau apa gitu. Nah, itu sebenarnya data-datanya itu masih ada, kalian bisa uncrop gitu ya. Jadi misalnya kalian dikasih challenge gitu. Nah, challenge itu ngelahin bahwa gambar ini kena crop gitu. Ya kalian skeptik aja nanti nyelesainnya pakai ini. Ya, ini tools buat nge-uncrop soalnya. Jadi gambar-gambar yang sudah di crop, jadi kalian bisa uncrop. Cuman ini biasanya juga udah jarang sih, soalnya straightforward banget solvingnya. Nah, terakhir ini ASCII2Hex ini nanti tools buat bantu kalian decode sebuah teks ya. Misalnya nanti kalian dikasih teks seperti ini. Nah, nanti base 64-nya tuh kayak gini. Hanya bentuk desimalnya kayak gini, bentuk hexadesimalnya kayak gini. Ya. Jadi URL encoded-nya kayak gini. Nah, ini cuma tools buat apa itu membantu mendekripsi sebuah teks saja. Oke, sekarang kita lanjut.
Ya, Caesar Cipher dan base 64 ini cukup mudah sih. Caesar Cipher tuh intinya kita bentuk decodingnya cuma menggeser saja, men-shifting kayak misalnya kita di sini inputnya E, kita shifting ke kiri sebanyak 3 kali, jadi nanti outputnya B. Itu aja sih. Kayak misalnya kita inputnya F, nanti ya berarti outputnya C. Kalau misalnya kita inputnya D, kita outputnya A. Ya, ini cuma nge-shifting doang ya. Nah, di sini ada toolsnya ya, websitenya bisa kalian cek. Nah, misalnya ini kita geser ke kanan sebanyak 7 kali. Nah, nanti inputnya kayak gini, outputnya kayak gini ya. Itu udah cukup simpel sih, sisa zipper. Nah, selanjutnya ada base 64. Nah, kalau kalian belum tahu ya, mungkin ya, karakter ASCII itu sebenarnya ukurannya 8 bit ya, seperti karakter kayak misalnya kamu ngetik sesuatu nih. Misalnya ini ada kalimat ya, ukuran karakter ASCII sebesar 8 bit. Nah, ini setiap karakter-karakter ini sebenarnya size-nya 8 bit nih, kayak U ini 8 bit, K ini 8 bit, U ini 8 bit, R 8 bit, A 8 bit, N 8 bit, dan seterusnya ya. Di setiap karakter ini ukurannya 8 bit, karena ini karakter ASCII. Nah, 8 bit ini, 8 bit itu kan maksudnya ada ini ya, angka binarnya ada 8. Nah, setiap 8 bit ini nanti untuk mendekode ke base 64, kalian ambil 6 bitnya aja ya. 6 bit, 6 bit, 6 bit, 6 bit ya. Jadi yang awalnya 8 bit, 8 bit, 8 bit, 8 bit, ini kita ambil 6 bit, 6 bit, 6 bit, 6 bit aja ya. Terus kita decode ulang. Ya sekarang kan udah 6 bit ya. Berarti angka binarnya ada 6. Nah, sekarang di sini kita ubah menjadi ini ya. Bedanya sama ASCII, kalau ASCII itu tadi kan ada simbol-simbolnya ya, ASCII table. Makanya dia lebih besar. Ya, tunjukin aja ASCII table. Nah, di ASCII table ini dia tuh ukurannya 8 bit karena ini dia bisa muat persen apa itu simbol-simbol gini kayak titik dua, titik koma ya, kurang dari sama dengan. Ini ada simbol-simbol lainnya ya. Kalau yang base 64 dia bisa lebih kecil, dia bisa 6 bit saja. Soalnya dia cuman alphanumerik aja ya. Jadi alfabet ya. Yang kapital sama yang kecil sama angka doang. Sama mungkin sih ada plus sama garis miring ya. Jadi itu doang sih. Makanya dia ukurannya bisa lebih kecil gitu. Nah, misalnya tadi yang awalnya karakter ASCII-nya 10 100 111, dia jadi 6 bit kan jadi 101001. Nah, di sini 10101 tuh jadinya P ya, gitu. Dan seterusnya. Kayak nanti hasilnya kayak gini. Nah, di sini kan nanti yang namanya base 64 itu dia di sini kalau misalnya ya, kalau misalnya di sini masih ada sisa nih ya. Kan base 64 itu dia mintanya dia harus kelipatan 4 karakter. Di sini kan ada 4 karakter nih. Nah, di sini kan sisa 4 karakter lagi kan harusnya kan. Dia soalnya base 64 bisanya untuk kelipatan 4 karakter. Nah, sisanya ini diganti sama dengan yang kosong. Karena konversi 8 bit ke 6 bit kan biasanya menghasilkan sisa-sisa bit gitu ya, sisa-sisa space itu yang nggak ada angka binarnya. Nah, nanti kita ganti ini jadi simbol sama dengan. Simbol sama dengan di sini itu sebenarnya nggak ada, makanya sama dengan cukup untuk merepresentasikan bahwa di sini tuh nggak ada apa-apa gitu. Jadi ciri-ciri karakter yang di code menggunakan base 64 itu akhirnya ada sama dengannya. Ya, walaupun belum tentu. Maksudnya kadang ada juga string yang base 64 tapi akhirnya nggak ada sama dengannya. Yaitu karena dia udah kelipatan 4 karakternya. Di sini dikasih sama dengan ya karena dia nggak kelipatan 4 akhirnya. Di sini cuma 2 karakter doang. Ya, biar dia 4 karakter ya dikasih sama dengan. Oke, nanti akan saya lanjut lagi ya.